Dengan itu kami menyampaikan pendapat akhir pemerintah untuk pengambilan keputusan terhadap undang-undang yang baru tadi saja diketok oleh pimpinan. Bapak, Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota yang terhormat. Pemerintah mengucapkan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kepada Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Badan Legislasi DPR yang telah melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan, masukan, dan saran yang konstruktif. Sebagai pengingat kita bersama bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019 telah menyampaikan bahwa kita memiliki potensi untuk dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dengan adanya bonus demografi yang kita miliki saat ini. Namun tantangan terbesar adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan dan regulasi atau hiperregulasi. Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Dan untuk itulah diperlukan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. Undang-undang tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi. Alhamdulillah dalam sidang yang terhormat sore hari ini undang-undang tersebut diketok oleh anggota Dewan dan pimpinan yang terhormat. Pemerintah telah melakukan kajian yang diperlukan untuk penciptaan lapangan kerja, kebutuhan terhadap regulasi, termasuk mengevaluasi undang-undang. Berdasarkan kajian tersebut, diidentifikasikan apa yang diperlukan dalam cipta kerja, dan ini mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR, sehingga undang-undang terbagi menjadi 11 klaster utama, yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan pemberdayaan perlindungan UMKM dan perkoperasian, klaster kemudahan berusaha, klaster dukungan riset dan inovasi, klaster administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional, serta kawasan ekonomi. Masa klaster persoalan dan inventarisasi tersebut dipandang cukup untuk mendorong agar memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan koperasi, serta bisa menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan perlindungan kepada pekerja dan buruh. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pengkajian dan penyusunan terhadap kebutuhan, melakukan reorientasi melalui Omnibus Law, yaitu mekanisme yang digunakan untuk mengganti dan mencabut ketentuan undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang dalam satu tematik. Secara praktek, Omnibus Law telah banyak diterapkan berbagai negara dengan tujuan memperbaiki regulasi dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan iklim usaha untuk berusaha. Dalam kerangka tersebut, pemerintah telah menyampaikan surat Presiden nomor R06 Presiden 2/2020 tanggal 7 Februari. Dengan itu, maka dimulailah proses pembahasan undang-undang tersebut. Kita ketahui bersama saat ini kita sedang berupaya untuk penanganan COVID-19 yang terjadi di 215 secara global dan memberikan dampak yang signifikan kepada ekonomi dunia dan perekonomian nasional. Kita melihat bahwa regulasi yang perlu dirapikan atau diselesaikan sebelum pandemi COVID sudah ada sekitar 43.600 regulasi. Daya saing yang tertinggal di ASEAN,
Demikian pula masyarakat yang tertinggal atau tidak bekerja dan juga terkait dengan angkatan kerja yang belum mendapatkan perlindungan, baik itu untuk UMKM maupun koperasi. Pandemi COVID tidak hanya memberikan dampak besar terhadap perekonomian, tetapi membutuhkan skema perlindungan baru. Dan skema perlindungan ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat, yaitu cash benefit ataupun uang tunai dan pelatihan untuk upgrading maupun reskilling, akses informasi pasar tenaga kerja. Dengan demikian bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam jangka waktu tertentu sambil mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai. Dapat disampaikan, pemerintah melakukan langkah penanganan COVID dan pemulihan ekonomi melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan awal melalui tanggap darurat yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19, tahap rehabilitasi dan pemulihan ekonomi dengan penyeimbangkan antara mencegah pandemi COVID dan pemulihan sosial ekonomi yang sering disampaikan Bapak Presiden sebagai gas dan rem, serta mendorong tatanan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomilah yang akan didorong melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang baru kita putuskan pada sore hari ini. Perkenanlah kami menyampaikan catatan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Balek. Berdasarkan catatan ini menunjukkan bahwa rapat telah dilakukan secara intensif, terbuka, lebih dari 64 kali rapat, dan juga tentu mengapresiasi kerja keras daripada Panja maupun Balek untuk terus-menerus melakukan proses ini. Pembahasan dilakukan dengan proses menerapkan 3M, standar protokol COVID, dan juga dilakukan untuk seluruh anggota Panja. Dari kesungguhan dan kerja keras tersebut, maka Panja sudah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan undang-undang dan disampaikan dalam pandangan mini fraksi dan juga disampaikan pada sore hari ini. Kami mengapresiasi fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi PAN, fraksi P3 yang menyatakan menerima dan menyetujui atas RUU Cipta Kerja untuk diputuskan. Dan terhadap catatan yang terkait dengan debirokratisasi, deregulasi, komunikasi tripartit, kemudian operasionalisasi daripada perundang-undangan, penerbitan PP yang sesuai dengan jadwal, ini semua menjadi catatan bagi pemerintah untuk bekerja keras untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang berikut, tadi ada beberapa catatan dari Partai Demokrat, walaupun Partai Demokrat tidak ada lagi di sini atau tidak hadir, penting kami menyatakan bahwa undang-undang ini yang menjadi catatan untuk memprioritaskan program COVID, kemudian proses transparansi dan mekanisme pusat dan daerah, seluruhnya sudah dijawab di dalam undang-undang ini, dan proses sudah dilakukan secara transparan seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Balek.